شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. Pemirsa Marhaban TV rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki satu bulan yang agung, bulan yang mulia, penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, diampuninya dosa-dosa, dibukanya pintu-pintu taubat, dan diberikannya keutamaan, keistimewaan yang tidak diberikan di bulan-bulan yang lain, yaitu bulan Ramadan. Pemirsa Marhaban TV rahimakumullah, di bulan Ramadan ini diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin, orang-orang yang beriman, untuk melaksanakan ibadah puasa di siang harinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 193 yang berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan berpuasa ini atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Pemirsa Marhaban TV rahimakumullah, maka berpuasa merupakan satu kewajiban, bahkan rukun Islam yang keempat, ya, setelah melaksanakan zakat. Pemirsa Marhaban TV rahimakumullah, berpuasa itu adalah sejak kita terbit fajar, ya, sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, ketika di waktu malam itu kita diperbolehkan untuk makan dan minum seperti biasa, dan juga berjima dengan pasangan istri kita, pasangan hidup kita, ya. Oleh karena itu pemirsa Marhaban TV, disunnahkan, salah satu sunnah dalam berpuasa adalah melaksanakan sahur, ya, melaksanakan makan sahur. Nah, apa itu makan sahur? Makan sahur adalah makan yang dilaksanakan di waktu akan menjelang subuh, disebut dengan sahur, ya. Ini diambil dari kata sahara, artinya orang yang bangun di waktu malam, sahar. Maka makanannya disebut dengan sahur, ya, waktunya disebutkan suhur. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman, bil asharihum yastaghfirun, dan di waktu mereka suhur, yaitu menjelang subuh, mereka ini meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makanannya disebut dengan as-sahur, ya. Ada beberapa manfaat, ya, ketika kita melaksanakan makan sahur ini. Ada manfaatnya, ada faidah. Bahkan makan sahur ini sangat-sangat dianjurkan, walaupun tidak wajib, akan tetapi sangat dianjurkan untuk melaksanakan makan sahur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasahharu, hendaklah kalian makan sahur, fa inna fis sahuri barakah, sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Apa manfaatnya pemirsa Marhaban TV rahimakumullah? Yang pertama adalah makan sahur ini mengandung keberkahan, ya, mengandung kebaikan, yaitu ketika kita makan sahur, maka puasa kita akan kuat, ya, menahan rasa lapar, menahan rasa haus selama beberapa jam ke depan, ya, sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Tentu ini terbit fajar dan tenggelamnya matahari ini adalah berbeda-beda antara satu hari dengan hari yang lain. Kadang satu bulan dengan bulan yang lain berbeda-beda waktu maghribnya dan waktu terbit fajarnya. Oleh karena itu, dengan adanya makan sahur, maka ini menguatkan berpuasa kita di siang hari tersebut. Bisa mengurangi rasa lapar, rasa haus, jadi tidak terlalu berat dalam melaksanakan berpuasa. Karena berpuasa itu adalah ibadah yang berat. Ibadah yang berat, ya. Tidak semua orang mampu untuk melaksanakan ibadah puasa.
Nah, contohnya banyak orang yang sehat, ya, ada orang yang kelihatannya badannya tidak memiliki penyakit, akan tetapi ya, dia tidak berpuasa, dia tidak melaksanakan puasa, bahkan dengan terang-terangan makan di siang hari di bulan Ramadan, ya, dengan tidak ada rasa malu, dengan tidak ada rasa canggung, tidak ada rasa segah. Nah, ini menunjukkan bahwa kuatnya badan, sehatnya fisik tidak menjamin seseorang untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, manfaat dari makan sahur ini adalah pembeda, ya, pembeda antara puasanya ahlul kitab, ya, dengan puasanya kaum muslimin. Nabi SAW bersabda, fasluma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Perbedaan antara kita, perbedaan antara siam kita, puasa kita dengan puasa ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, adalah dengan makan sahur. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka memang melaksanakan puasa, ya. Mereka diwajibkan untuk melakukan puasa. Akan tetapi yang membedakan puasa kita kaum muslimin, ya, yang sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah dibedakan dengan adanya makan sahur. Mereka itu orang Yahudi Nasrani tidak disyariatkan adanya makan sahur. Kemudian manfaat, ya, atau faidah keutamaan dari makan sahur ini yang ketiga adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ketinggalan beliau makan sahur, ya. Nabi SAW bersabda, tasahharu, hendaklah kalian makan sahur. Tasahharu, hendaklah kalian makan sahur, makan di waktu sahur. Fala tad'uhu, janganlah kalian meninggalkannya. Walau ayyajra'a ahadukum min ma'in, walaupun seseorang meneguk hanya seteguk dari air. Jangan meninggalkan makan sahur. Nabi merintahkan jangan meninggalkan makan sahur. Hendaklah kalian makan sahur, jangan meninggalkannya. Karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Walaupun makan sahurnya dan hanya seteguk dari air. Masya Allah ini. Hanya seteguk dengan air. Itu saking kita tidak malas atau merasa tidak ngeh, ya, tidak mau, ya, malas untuk bangun. Sehingga walaupun hanya seteguk air, maka itu sangat dianjurkan, sangat disunnahkan untuk makan sahur. Kemudian pemirsa Marhaban TV rahimakumullah, keutamaan yang ketiga dari makan sahur ini adalah tentu makan sahur menimbulkan rasa segar, ya, rasa nyaman, ya. Karena apa? Karena dengan makan sahur maka nutrisi kita ini terpenuhi, ya. Dengan nutrisi kita adalah terpenuhi, ya, yaitu waktu buka yang disegerakan dan waktu sahur yang diakhirkan. Ini adalah menyeimbangkan dalam nutrisi kita sehingga kita bisa kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Apalagi bagi orang-orang yang bekerja keras, ya, pekerja keras atau pekerja berat, ya. Kalau tidak makan sahur, ini sangat merepotkan, sangat melelahkan dan membuat pekerjaan terasa lebih berat. Kemudian selanjutnya, pemirsa Marhaban TV, manfaat daripada makan sahur ini, ya, tentunya, ya, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan makan sahur dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentu akan mendapatkan pahala, ya. Dan selanjutnya dibukanya pintu-pintu langit. Artinya ketika seseorang makan sahur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia, tentunya dengan turun sesuai dengan keagungannya, turun sesuai dengan kemuliaannya yang tidak bisa kita serupakan dengan makhluknya, tidak bisa dibayangkan bagaimana turunnya. Yang penting kita imani saja, kita benarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa yang memohon ampun kepadaku, aku ampuni. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan kabulkan. Maka waktu sahur ini adalah saat-saat mustajabnya doa, ya. Maka kita disunnahkan, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa,
ya, ketika waktu sahur. Perbanyaklah doa. Nah, ini tidak akan dia bisa dilakukan oleh orang yang malas dalam bangun sahur. Bagaimana dia akan bisa mampu berdoa, ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan bangun saja untuk makan sahur sangat malas, ya. Maka dengan demikian ini waktu sahur ini jangan kita sia-siakan. Kemudian pemirsa rahmati bi rahimakumullah, selanjutnya dengan makan sahur ini maka kita akan bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain. Misalnya selagi menunggu istri kita sedang masak, maka kita bisa melazimkan membaca Al-Qur'anul Karim. Dengan menambah salat-salat sunnah, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca Al-Qur'an, maka semoga kita mendapatkan dulangan pahala yang besar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, selain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waratilil Qur'ana tartila." Hendaklah kalian membaca Al-Qur'an, ya, dengan tartil, dengan fasih, dengan pelan, ya, diseraya dengan mentadaburi ayat Al-Quran. Tentu membaca ayat Al-Quran ini adalah berpahala. Dimanapun dan kapanpun kita bisa membaca Al-Quran. Waktu siang, waktu sore, waktu maghrib, kapan bisa membaca Al-Quran. Akan tetapi ketika membaca Al-Quran di waktu malam, ini beda terasa. Akan terasa bedanya. Akan terasa hikmahnya. Akan terasa mentadaburi daripada Al-Quranul Karim ini. Ya. Oleh karena membaca Al-Quran ini di waktu malam, ini sangat memberikan pengaruh tadabbur Al-Quran, dan tentu kita harapkan dengan membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur di waktu malam hari, ini bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para sahabat dahulu mereka membaca Al-Quran, ya, di waktu-waktu malam ini, termasuk di waktu sahur, maka ini merupakan sunnah yang baik yang harus kita lazimkan, ya, ketika kita bangun dari sahur. Jadi janganlah kita bangun sahur itu diisi dengan hal-hal yang sia-sia, ya. Bayangkan kaum muslimin bangun sahur ini adalah langsung nyetel TV atau buka Facebook atau buka HP, ya. Nah, ini tidak diisi dengan ibadah. Ini adalah sia-sia, ya. Oleh karena itu, pemirsa Marhaban TV rahimakumullah, maka sambut Ramadan ini dengan penuh kehusyuan, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh pengharapan. Semoga kita bisa beribadah di dalam bulan Ramadan tersebut, dan bagaimana para tabi'in sampai berdoa agar disampaikan usianya di bulan Ramadan yang akan datang. Karena tidak setiap orang akan bisa melaksanakan atau merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Betapa banyak saudara-saudara kita, ya, mungkin yang kita kenal, saudara, orang tua, atau tetangga, teman yang sudah mendahului kita, yang tahun kemarin sama-sama beribadah di bulan Ramadan, sama-sama Idul Fitri, sama-sama salat tarawih, sama-sama membaca Al-Quran, tapi tahun sekarang mereka sudah meninggal dunia karena COVID, karena penyakit dan sebagainya. Maka ini kenikmatan bagi seorang yang bisa mengisi hari-harinya ibadah di bulan Ramadan, termasuk adalah dengan makan sahur. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.